Bukankah iman, apapun bentuk dan definisinya, sering digambarkan sebagai sumber ketenangan batin? Tapi kalau gitu, kenapa ada orang yang semakin mendalami imannya justru semakin gelisah? Kenapa rasa percaya kepada Tuhan itu bisa dalam bentuk rasa takut yang konstan? Takut dosa, takut neraka, takut azab, takut melanggar aturan sekecil apapun gitu, hingga yang seremeh apapun. Misalnya, boleh nggak sih manjangin kuku, boleh nggak sih cukur alis gitu misalnya. Nah, kenapa sebagian orang yang beriman ini sibuk menghakimi, sibuk memandang rendah yang berbeda, merasa lebih suci, dan bahkan hidup dalam kemarahan yang terus menyala gitu. Apakah ini juga masih dikategorikan iman, atau ini bukan iman tapi sebuah mekanisme kontrol yang dibungkus dengan bahasa kesalehan? Idealnya iman itu adalah jangkar emosional, ngasih rasa aman, ngasih ngasih rasa arah hidup, merasa hidup itu ada arahnya, ada maknanya. Tapi realitasnya sering paradoks. Semakin kuat keyakinan, semakin besar kecemasan. Fenomena ini dalam psikologi agama dikenal sebagai religious anxiety atau scrupulosity. Obsesi religius yang membuat seseorang terjebak dalam lingkaran ketakutan akan hukuman ilahi. Penelitian di Journal of Anxiety Disorders menemukan bahwa pola pikir ini punya kemiripan dengan gangguan obsesif kompulsif gitu ya, atau OCD. Hanya saja objek obsesinya itu adalah aturan dan dogma agama. Penderitanya bisa mengulang ritual berkali-kali gitu, takut nggak sah kali itu. Memeriksa doa sampai sempurna, atau menghindari aktivitas tertentu karena takut ada potensi dosa gitu, secuil apapun dosanya. Menurut survei Pew Research Center tahun 2017, masyarakat dengan religiusitas tinggi memang melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dalam komunitas yang suportif. Tapi data yang sama menunjukkan bahwa ketika religiusitas dibarengi high guilt orientation ya, atau orientasi moral yang sangat berbasis pada rasa bersalah, angka kecemasan dan depresi justru meningkat signifikan. Ketika iman difokuskan pada rasa takut neraka, difokuskan pada hukuman ilahi, tujuannya jadi geser. Bukan lagi untuk mengembangkan kualitas kemanusiaan, melainkan menghindari hukuman. Atau dia akan menjadi orang yang suka menegakkan hukuman-hukuman ilahi. Studi di The International Journal for Psychology of Religion pada tahun 2014 menemukan bahwa rasa takut kepada Tuhan yang berlebihan berkolerasi dengan pathological guilt, atau rasa bersalah patologis gitu. Dan berkorelasi juga dengan religious doubt, atau keraguan religius yang menyiksa gitu. Tapi tidak selalu meningkatkan perilaku prososial gitu. Dengan kata lain, iman yang dibangun di atas ketakutan itu tidak otomatis membuat seseorang lebih penyayang gitu, lebih penuh kasih. Malah iman yang kayak gini membuatnya lebih cepat menghakimi yang berbeda. Nah, temuan ini sejalan dengan riset Kenneth Pergamen, profesor psikologi di Bowling Green State University dan pionir psikologi agama. Dalam bukunya Spiritually Integrated Psychotherapy, Pergamen membedakan positive religious coping dan negative religious coping. Positive coping adalah ketika iman menjadi sumber makna, pengharapan, dan kekuatan menghadapi masalah. Negative coping terjadi ketika iman dipakai untuk menafsirkan masalah sebagai hukuman Tuhan. Jadi dia melihat dunia penuh dengan ancaman spiritual, atau menganggap penderitaan sebagai tanda iman yang lemah gitu. Kalau kan pernah dengar kan, kalau misalnya orang habis dicopet atau kehilangan atau kemalingan, bilangnya oh mungkin aku kurang sedekah gitu. Nah kayak gitu tuh negative religious coping. Jadi Pergamen menegaskan negative religious coping itu consistently linked to poor mental health outcomes, including higher anxiety, depression, and mortality. Artinya cara kita menghidupi iman itu menentukan apakah iman kita itu menenangkan atau justru toksik gitu, atau justru meracuni batin kita. Dan ironisnya, iman yang dibangun di atas rasa takut itu juga bisa melahirkan kesombongan moral gitu, rasa superioritas, rasa aku lebih taat gitu, aku memegang kebenaran.
itu ngasih ilusi keunggulan spiritual. Nah, dalam antropologi agama ini disebut moral licensing gitu. Perasaan bahwa karena kita mematuhi aturan tertentu, kita berhak menilai atau menghukum yang tidak mematuhinya. Nah, sejarah penuh dengan contoh bagaimana kesombongan kolektif itu membakar konflik dan menumpahkan darah. Pada masa Inkuisisi Spanyol tahun 1478 hingga tahun 1834, ribuan orang disiksa dan dieksekusi atas nama memurnikan iman. Sebuah proyek religius politik yang menjustifikasi kekerasan demi menjaga kemurnian doktrin. Berabad-abad kemudian di Indonesia terjadi juga konflik sektarian di Ambon dan Poso, dan itu jadi bukti nyata bagaimana identitas agama dapat berubah menjadi bahan bakar kebencian, memecah belah masyarakat, dan menelan ribuan korban jiwa. Fenomena ini nggak berhenti di tingkat lokal. Dunia menyaksikan genosida Bosnia pada tahun 90-an, di mana kolusi antara agama dan politik itu melahirkan kekerasan etnis berskala besar. Ini menunjukkan bahwa ketika keyakinan dijodohkan gitu, dikawinkan dengan rasa superioritas kelompok, ya maka akan lahirlah mesin pembunuh yang nggak punya rasa kasihan. Contoh yang paling aktual adalah konflik di Gaza yang hingga kini terus berkecamuk ya. Udah menelan puluhan ribu korban jiwa, mayoritas warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak kecil. Nah, meski akar persoalannya ini bercampur antara perebutan wilayah, sejarah kolonialisme dan politik regional, narasi agama itu konsisten dipakai di kedua belah pihak untuk membenarkan kekerasan, untuk mengobarkan semangat perang, dan untuk memperkuat identitas kelompok. Di mata banyak orang, perang ini ya bukan cuma soal tanah atau kedaulatan, melainkan juga perang suci, gitu. Ya, yang mana jadinya memperkeruh peluang perdamaian, gitu ya. Ketika iman dipelintir jadi senjata legitimasi politik dan militer, maka iman ini jadi kehilangan esensi kemanusiaannya dan berubah menjadi bendera gitu. Jadi bendera yang dikibarkan di atas puing-puing dan kuburan gitu. Jadi menghancurkan, jadi destruktif, jadi iman yang destruktif. Global Terrorism Database tahun 2020 mencatat bahwa insiden kekerasan bermotif agama meningkat di wilayah dengan retorika purifikasi iman yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi klaim kesucian kelompok, semakin besar potensi kekerasannya. Ketika iman dipersempit menjadi perang melawan yang salah, maka amarah dan kebencian bisa dianggap jadi bagian dari kesalehan. Jonathan Haidt dalam karyanya The Righteous Mind menjelaskan bahwa moralitas kelompok itu memicu perilaku tribal, loyalitas pada kami dan permusuhan pada mereka gitu ya. Dalam bentuk yang ekstrim itu memicu legitimasi kekerasan sebagai bentuk ibadah gitu, atau aktivisme. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ada beberapa mekanisme yang membuat iman bergeser dari sumber damai menjadi sumber resah gitu ya. Pertama, dogma berbasis hukuman. Jadi ketika keyakinan dibangun di atas pengawasan ilahi 24 jam gitu, jadi kayak ada CCTV kosmik, CCTV semesta gitu. Nah, udah gitu juga ada ancaman hukuman abadi, neraka kekal misalnya. Muncullah hypervigilance moral gitu. Jadi muncul kesibukan yang tidak berhenti, kita mengawasi kesalahan diri dan mengawasi kesalahan orang lain juga gitu. Jadi projecting juga. Nah, hidup tuh jadi seolah kayak interogasi permanen, di mana setiap pikiran dan tindakan dianggap sebagai bukti yang akan dihadapkan di pengadilan akhirat. Nah, alasan kedua, sosialisasi melalui ketakutan. Anak-anak yang sejak kecil, sejak dini dicekoki cerita neraka, hukuman Tuhan, dan gambaran azab itu akan membangun asosiasi antara Tuhan dan rasa takut gitu. Jadi asosiasi Tuhan itu rasa takut, bukan rasa aman. Nah, bagi sebagian orang, gambaran ini tuh melekat hingga dewasa, membuat mereka sulit membayangkan Tuhan itu adalah entitas sumber cinta tanpa syarat gitu. Karena ketakutan ini jadi lensa tambahan yang mewarnai semua aspek kehidupan orang itu gitu, dari cara dia ibadah, dari cara dia interaksi sama orang lain.
motifnya adalah takut dihukum gitu. Dan ketiga adalah kontrol sosial dan politik ya. Rasa takut religius gitu, rasa takut yang religius itu kerap dimanfaatkan oleh otoritas untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi narasi kesucian itu dijadikan perisai untuk kebijakan yang membatasi kebebasan. Nah, sementara individu yang sibuk menjaga moral pribadinya itu cenderung mereka cenderung enggak mempertanyakan ketidakadilan struktural gitu. Jadi dengan kata lain, iman tuh bisa jadi bentuk penjajahan politis juga gitu. Karena iman yang seharusnya membebaskan, yang secara potensi bisa membebaskan, justru menjadi instrumen untuk mengunci pikiran dan perilaku dalam koridor yang menguntungkan kelompok yang berkuasa. Ada sebuah penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Jen G. Ano dan kawan-kawan tahun 2005 di Journal of Clinical Psychology. Dia meninjau 49 studi dengan 105 ukuran efek untuk melihat hubungan antara cara seseorang menggunakan agama gitu ya, atau religious coping dan kesehatan mentalnya. Dan hasilnya strategi religious coping positif seperti dia memaknai tantangan hidup sebagai kesempatan bertumbuh, atau dia menggunakan imannya untuk menemukan makna di tengah penderitaannya dan untuk menerima keadaannya gitu. Nah, itu berkaitan erat dengan penyesuaian psikologis yang lebih sehat. Jadi orang yang beriman dengan cara ini secara psikologis lebih happy gitu. Nah, sebaliknya religious coping negatif itu misalnya merasa ditinggalkan Tuhan, dia ngerasa kalau dia menderita tuh dia dihukum, atau dia merasa terasing secara spiritual, itu justru berhubungan dengan tingkat kecemasan, suasana hati yang negatif, risiko PTSD, serta penurunan kualitas hidup. Nah, penelitian lain oleh Kenneth Pargamen tahun 2001 yang dipublikasikan di Archive of Internal Medicine memperlihatkan dampak fisik dari religious struggle. Mereka menemukan bahwa pasien lansia yang sedang sakit dan meyakini bahwa Tuhan sedang menghukum atau meninggalkan mereka, itu mereka punya risiko kematian lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu gitu ya, dibanding pasien yang nggak memiliki keyakinan negatif tersebut. Jadi temuan-temuan ini menunjukkan bahwa persepsi kita terhadap Tuhan itu ya nggak cuma mempengaruhi kesehatan mental, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan fisik melalui stres kronis gitu ya, yang bikin tubuh lemah. Nah, ada beberapa penelitian lain yang mengkonfirmasi bahwa tekanan religius yang berlebihan, terutama ketika ditekan lewat rasa bersalah dan hukuman, itu bisa meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan stres. Kalau memang Tuhan itu Maha Pengasih, bukankah dia yang Maha Pengasih ini akan lebih menghargai hati yang damai dan penuh kasih, meskipun misalnya ritualnya nggak sempurna gitu. Anggaplah kalau orang Islam dia puasa sama sholatnya bolong-bolong gitu. Atau apakah Tuhan mengisi hati yang taat aturan, tapi hatinya penuh dengan rasa takut, penuh dengan amarah, dan diisi kesombongan gitu, merasa paling benar sendiri, merasa superior? Atau apakah gagasan tentang Tuhan pengasih penyayang dan Tuhan pemarah penghukum itu adalah tergantung dari persepsi dan karakter manusianya? Kalau kamu gimana? Apakah imanmu membuat tenang atau membuat gelisah? Atau dua-duanya tergantung situasi tertentu? Cerita kolom komentar ya. Makasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.